prodi-prodi kita itu semuanya mampu. Oke. Jadi persoalan tinggal bukan mampu tak mampu, tapi mau atau tak mau. Manusia itu tidak merekam dalam benaknya, itu dalam bentuk teks, Bang. Oke. Makanya kita lebih suka komik Naruto daripada textbook. Nah, kapan terakhir megang textbook? Makanya kalau kita lihat kan kurikulum kita ini untuk sekolah menengah itu kan terlalu banyak, Bang. Betul. Ya, padat. Udah kita di jurusan biologi, tetap harus belajar fisika, tetap harus belajar sejarah, kan gitu, Bang. Betul. Tapi kalau di luar negeri kan nggak sampai belasan sampai 20-an Benar, gitu. benar. Itu cukup 2 major sama 2 sampai 4 minors. Betul. Makanya orang itu bisa fokus. Benar, Itu dia. benar, fokus. Tapi itu juga jadi masalah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang. Proaksier semua kembali bertemu dalam edisi Proaksi Podcast Series yang kekinian, terkini. Lalu lupa ya deh, kenapa nggak diingetin? Ini Proaksi yang series keberapa gitu ya? Seri Fasilkom. Seri Fasilkom. Jadi nggak berseri lah ya. Nggak usah ya ini. Hari ini spesial kita kembali syuting outdoor. Kita jalan-jalan ke Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Fasilkom TI di Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillah kita ketemu langsung dengan beliau ini, luar biasa lah. Nggak usah dikenalin lah. Orang udah terkenal gitu. Apa istilahnya, your reputation precede you. Masya Allah. Asal bagus aja reputasi ya, Bang. Iya. Kalau jelek ajab juga, Bang. Oh enggak, udah pasti lah. Bang Andri, Dokter Andri. Ya, makasih Dokter Sambas sudah bersedia. Biasa-biasa aja lah, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Qadarullah, sudah 4 hari minum antibiotik dan dapat radang tenggorokan. Tapi alhamdulillah, walaupun sering sakit, Allah kasih istri seorang dokter. Itu cocok itu. Jadi masih tetap sibuk ya, Bang. Sekarang sebagai apa di sini sebagai apa? Selain mengajar tentunya. Sebagai dosen dengan home base di S2 Teknik Informatika dan juga dosen di prodi S1 Ilmu Komputer dan S3 Ilmu Komputer USU. Ya, alhamdulillah prodi S1 Ilmu Komputer yang kita pakai ruangannya ini, kami hidup sama Bu Kaprodi, Bu Amalia, itu sudah terakreditasi unggul. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah. Ya, keren. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan sosok inspiratif di prodi akuntansi. Ya, selamat datang, Bang. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bang Andri. Ini sebetulnya kami ini ganggu lah ya kesempatan. Oh enggak lah, saya senang kali terima tamu berkah. Alhamdulillah. Ya. Makanya hari ini saya tidurnya kok nyenyak ya. Iya. Rupanya ada tamu dari alhamdulillah. Teman lama. Ya kan, iya, alhamdulillah. Ya, apa namanya, Bang Andri ini selain sahabat suka duga. Ya, suka. Kami sering ngobrol itu bagaimana untuk pengembangan ya, Bang ya. Iya. Gimana supaya lebih baik ke depannya. Benar. Karena beliau ini kayaknya levelnya bukan level dosen biasa. Masya Allah. Nggak bisa ini. Dosen biasa di luar ya, Bang? Iya, levelnya harusnya dekan ini. Masya Allah. Dapat dekan, kayaknya next bakal jadi dekan. Masya Allah. Ini dicatat nih, mana tahu pas jadi dekan nanti kita podcast lagi. Aduh, kayaknya jauh kali, Bang. Iya, gitu ya. Bang, sibuk apa sih sekarang nih? Apa kegiatan sekarang? Nah, kalau sehari-hari itu pasti sibuk lah. Diamanai oleh
Bu Dekan, Dr. Maya Silvi Lydia, dan juga Pak Rektor itu sebagai Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Pasti luar biasa sibuk. Sibuk karena kami mengurusi 4 IKU. IKU 1, IKU 2, 7 dan 8. Dan alhamdulillah kemarin untuk IKU 7 itu berhasil juara 4 se-USU. Jadi awarding night. Dan IKU 2 itu berhasil juara 1 se-USU. Wah, selamat. Alhamdulillah. Selamat untuk Fasilkom. Luar biasa. Ya, ini sebenarnya bukan kerjaan saya, itu kerjaan prodi. Saya kan cuma tukang kompor. Tukang kompor. Ya. Tapi kalau kompornya hebat, jadinya kan bagus gitu. Berarti kompornya itu harus hebat. Masya Allah. Jangan meledak ya Bang ya? Meledak dikit-dikit nggak apa-apa lah, untuk kebaikan. Ya izin sambil-sambil Bang ya. Karena ini silakan aja, sambil santai aja. Kita ini serial ngobrol-ngobrol. Aku gugup kalau sama Bang Sambas. Iya. Lain karomahnya. Woi. Karomah ada turunan habaib. Masya Allah. Ya lah, biasa aja. Just ordinary lecturer. Ya, jadi Bang, kalau misalnya apa sih Bang? Gimana cara Abang memotivasi prodi-prodi untuk mendapatkan capaian yang luar biasa ini sebetulnya Bang? Nah, sebenarnya prodi-prodi kita itu semuanya mampu. Oke. Jadi persoalan tinggal bukan mampu tak mampu, tapi mau atau tak mau. Nah, jadi itu bisa jadi judul kita hari ini, mau tak mau. Mau tak mau gitu. Jadi kalau kita lihat kalau Abang kena turunan habaib, jadi ada ayat tuh di surah terpanjang di Al-Qur'an 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi intinya Allah itu tidak akan mencobai seorang di luar kapasitasnya. Baik. Jadi misalnya kapasitas kita segini, sementara cobaan kita sendiri itu nggak berasa. Tapi Allah itu akan coba kita hingga kapasitasnya itu mendekati kecepatan kita. Oke. Nah di situ kita dituntut untuk sabar. Sabar. Ketika kita bersabar dan dalam tempo yang cukup. Jadi sabar yang tak terhingga itu cuma milik Allah. Karena betul. As-sabur itu adalah nama ke-99 dari Asmaul Husna. Itu artinya yang sabarnya tak berhingga. Betul. Allah yang punya. Kita manusia sabarnya terbatas. Jadi nggak boleh kita bilang sabar manusia itu tak terbatas. Kalau gitu kita menyamai Allah. Nah, jadi kan sering ada di tulisan-tulisan sabar itu tak berbatas. Iya. Kalau kita lakukan itu, maka kita pertama tadi syirik, nyamai kepada Allah. Iya. Nah, yang kedua, kita menyalahi ayat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita ujiannya itu tak terbatas, barulah bisa sabarnya tak terbatas. Betul. Sementara kapasitas kita terbatas, jadi nggak mungkin. Ya, yang tak terbatas itu hanya Allah. Coba kita lihat ayat yang lainnya sebelum menafsirkan. Jadi ayatnya itu adalah dan hanya kepada orang-orang yang bersabar sajalah akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi yang tak berbatas itu bukan sabar kita, tapi pahalanya. Nanti kalau di surga akan kelihatan itu insya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahlul jannah. Amin insya Allah. Amin. Nah, kembali ke cerita tadi, ini kapasitas kita dicoba di sini. Kita sabar, kapasitas kita insya Allah naik. Tadi SD, SMP. Jadi cobaan ini, kecil kali. Oke. Terus dites lagi, naik. Begitulah dia, sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena Nabi kan bersabda, kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu kita orang terkutuk. Betul. Kalau sama aja hari ini dengan hari kemarin, itu kita orang tertipu. Kita baru jadi orang beruntung ketika hari ini kita lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi kapasitas kita meningkat
sebagai orang beruntung. Nah, itu artinya harus di-challenge dulu ya, Bang ya. Tapi maaf potong sedikit. Ya. Ada yang kalau kita perhatikan, ada yang karakter-karakter mungkin ini bisa juga ke karakter organisasi, Bang ya. Ada yang dia tuh harus terima challenge dan harus di-squeeze dulu. Ya. Baru dia mempersembahkan yang terbaik. Ya. Tapi ada yang ketika di-squeeze atau di-challenge, dia malah jadi lembut. Ada, ya. Ya benar nggak kira-kira, Bang? Benar. Nah, gimana itu, Bang? Jadi menghadapi manusia itu memang ada trik-triknya dan kita sesuaikan dengan kepribadiannya. Nah, kita ambil contoh ada sahabat Rasulullah namanya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Ya. Itu dikenal sangat santun, lemah lembut. Dan khalifah yang kedua itu adalah Umar ibnu Khattab. Itu orangnya keras, tegas. Nah, ibaratnya Abu Bakar ini orang Jawa. Orang Jawa. Nah, Umar itu orang Batak. Nah, kalau kita bilang, sebentar, Bang, ini kita disclaimer sedikit. Disclaimer. Ini contoh. Ini contoh ya. Contoh. Nah, saya juga tadi bilang gini bukan berarti mendukung siapa-siapa ya. Cuma ya, oke gini aja lah. Ya. Nah, ya gimana, Bang? Udah. Jadi itu ya kan tadi. Aku jadi grogi. Nah, ya. Jadi perbandingan itu gimana? Jadi yang satu lemah lembut, yang satu keras. Iya. Kalau anggapan banyakan orang, yang lembut-lembut aja yang bisa masuk jannah, surga. Padahal benar. Dua ini dijamin masuk surga. Benar. Jadi kalau kita bilang yang lembut aja masuk surga, ya orang Jawa aja yang masuk surga. Orang Batak nggak bisa masuk surga, kan nggak adil Tuhan kalau kayak gitu. Iya. Nah, jadi coba kita lihat Abu Bakar itu juga bisa tegas. Kapan itu? Ketika dia jadi khalifah, kemudian dilihatnya ada Muslim yang tidak mau membayar zakat. Ya. Apa katanya? Kalau tidak bayar zakat, kubakar rumah. Berubahlah sang Abu Bakar tadi yang lemah lembut jadi Umar bin Khattab. Nah, Umar yang perangainya keras tadi, ketika ada yang membacakan surah Toha ayat 1 sampai 14, dia menangis. Berubah Umar jadi Abu Bakar. Ya. Jadi kita semua manusia punya sifat-sifat itu. Dan Allah itu menitipkan sifat-sifat itu kepada kita. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai yang ke-99 itu As-Sabur. Didahului dengan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, terakhirnya sabar. Di tengah-tengah baru ada Al-Qahar, sifat yang lebih tegas lagi. Sifat untuk mengenforce seseorang. Nah, ketika kita jadi pimpinan, Bang, kita tidak bisa tidak, itu harus membuat orang berubah ke jalan yang lurus. Tidak seperti khatib. Kalau khatib, dia berkhutbah, dia menyampaikan ya. Orang itu mengerjakan atau tidak, maka dia tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau pemimpin, itu mesti. Sampai Umar bin Khattab bilang, kalau ada keledai aja terprosok, maka dia ikut berdosa, karena keledai itu ada di kekhilafan dia. Nah, itulah dia. Jadi kita punya hak untuk mengenforce, karena setiap pemimpin itu akan ditanyai oleh Allah atas bagaimana tanggung jawabnya terhadap rakyat dipimpinnya. Dan kita semua adalah pemimpin. Ya, betul. Termasuk pemimpin keluarga, pemimpin lingkungan kita sendiri gitu juga ya. Nah, menarik, ini sangat inspiratif nih. Sekalian juga kita hari ini kuliah nih dengan Masya Allah. Galau, Bang. Luar biasa. Mana berani ngomongin dokter. Bang, tapi ngomong-ngomong, Bang, kalau ini flashback ya, Bang ya? Boleh ya, Bang ya? Boleh. Ya? Jadi menarik nih, Bang Andri ini kan dulu S1-nya itu kan teknik sipil. Oh iya. Nah, kenapa bisa nyasarnya ke sini nih? Gimana nih ceritanya nih? Ini menarik nih. Aduh. Karena kan gini, ada beberapa kan Bang, kami kadang-kadang ketemu
ada beberapa orang itu yang harus linear gitu. Oh, okay. Kalau nggak linear nanti nggak gimana gitu. Oke. Nah, gimana Bang? Nah, jadi kan saya itu dulu SD suka main game kelas 3, kelas 4. Kok aksi gamers nih? Oh, gamers juga ya? Gamers Mobile nih, Legend. Mobile Legend. Kita zaman Atari Amiga ya, Atari. Nah, waktu itu generasi Atari itu sedikit mahal, jadi orang tua nggak bisa beli. Nah, karena mahal, saya minta yang lebih mahal lagi. Boy, ini. Iya, saya minta Apple komputer dulu. Dulu Apple komputer nggak setipis ini, tebal aja, tabung gitu kan. Betul. Nah, terus apa mama saya bilang? Mama saya waktu itu nggak punya duit. Jadi dia bilang, besok Andri mama belikan Apple sebaskom terus diputar-putar. Apple komputer. Ya, tapi saya tiap hari desak terus. Tujuannya apa? Supaya bisa main game. Teman-teman saya bisa main game. Tapi mama saya belum ngasih apakan anaknya kan. Nah, jadi akhirnya ada komputer murah. Namanya itu Acron Electron. Nah, jadi komputer itu seperti keyboard tapi tebal. CPU-nya itu ada di dalam keyboard. Di dalam keyboard. Motherboard-nya ada di sini. Semua. Nah, monitornya nggak ada, jadi disambung langsung ke layar televisi. TV. Nah, hard drive-nya nggak ada, jadi digunakan kaset bang. Abang udah lahir kan pas kaset gue? Cartridge ya? Bukan kaset bang, kaset yang ini kaset udah. Udah lahir bang? Pita ini kan, pita magnetic tape. Iya, soalnya abang muda kali nggak? Ya iya lah, kan masih muda. Masih muda. Masih muda nih. Jadi saya 17 bang ya? 17 dalam hati ya bang? Iya. Jadi saya main game, saya belilah game namanya Positron dulu bang. Positron ini mirip kalau di Atari Galaxy Invader. Jadi ada mesin begini kan, mesin di atas ada alien. Iya. Tembak. Iya, jadi saya selalu berhasil sampai level 9. Wih. Level 10 kalah terus. Ya kan? Jadi gimana lah caranya supaya aku bisa menang? Ya. Nah, terakhir aku berpikir, ini orang buat game ini gimana ya caranya? Oke. Nah, terus gimana kalau aku buat game sendiri supaya aku bisa menang terus? Oke. Nah, dulu kan aku cari buku, kan di Gramedia nggak banyak buku komputer. Benar. Ya kan? Tahun 80-an, betul. Ya, jadi kita umurnya doang. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Ya udahlah. Apa-apa. Ini kan flashback. Ya. Nanti nampak sini Galaxy Invader kayak gimana biar tahu. Jadi di situ ada rupanya di manual komputer sendiri ada user guide. Iya benar. Biasanya kalau kita beli ada manual book. Kan? Manual. Jadi di user guide-nya itu tebal, baca masih bahasa Inggris kan. Ya. Di situ ada bahasa basic, beginners all purpose symbolic instruction. Jadi aku pun mulai memprogram. Ya. Coba-coba dulu bagaimana memprint hello world, ya kan? Berhasil, terus bisa bikin for loop. Nah, kemudian if then else. Nah, kemudian bagaimana cara membuat sesuatu bisa random. Akhirnya gimana cara membuat grafik. Akhirnya gimana cara membuat suara. Aku buat game sendiri. Wah. Nah, akhirnya aku selalu menang. Iya. Jadi curang ya. Itu cara cheat zaman dulu. Kalau sekarang kan tinggal download aja kode cheat code-nya. Atau apa namanya, ambil DLC ya. DLC. Jadi itu mulai kelas 4 SD akhir sampai kelas 5 SD awal. Akhirnya adalah waktu itu masih ada Piala Dunia itu bang di Meksiko. Di Meksiko, Piala Dunia Meksiko, benar. Yang dulu Maradona terkenal dengan gol tangan Tuhan itu. Ya. Orang tuh nonton bola, aku program. Berarti malam-malam tuh kan bang? Iya, padahal aku suka juga nonton bola bang. Oh ya? Aku suka. Yalah zaman Maradona, Mario Kempes zaman dulu. Iya. Tapi lebih suka lagi lakukan program apa ya? Iya. Jadi aku pikir bang, itu programmer kebanyakan itu dia belajarnya memang otodidak. Otodidak ya? Otodidak. Jarang ada programmer yang beken lah kira-kira ya. Memang dia artinya kan bang, maaf dipotong sedikit. Artinya ini kan kembali berangkat dari hobi ya bang ya? Dari hobi. Berangkat juga dari kekalahan. Ya kan? Berarti harus ada challenge juga gitu. Ya kan?
Jadi aku ada menemukan lah ya, bukan menciptakan itu creatio et nihilo hanya bisa Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Menemukan. Jadi teknik belajar yang paling ampuh ternyata adalah Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena terpaksa. Oh iya. Terpaksa. Gini deh, ya. Kalian pernah nggak dikasih tugas sama Pak Sambas? Kerjakan nih tugas 30 hari. Waktunya dikasih 30 hari. Kira-kira hari keberapa baru mulai? 29 nggak? Iya nggak? 29. Kalau yang legend tuh 30. 30 pagi-pagi. Udah WA disibuk dia. Betul. Jadi pakai ATM. Amati tiru modifikasi. Iya kan? Bukan. Amati tiru modifikasi. Bukan. Amati tiru apa ya? Katanya tuh lupa. Ada satu lagi tuh. Ada lagi tuh. Iya. Jadi, tapi ya artinya ilmu kepepet itu. Ilmu Allah bisa kena kepepet ya kan? Iya. Ya. Tapi tugas itu akan akhirnya selesai, akhirnya bisa kita kerjakan, benar kan? Nah, ibaratnya gini, kalau tinggi kita 1,7 meter, di depan kita ada tembok yang tingginya juga 1,7 meter, susah kita lompat kan? Susah. Udahlah, ngapain? Gitu kan? Tinggalkan aja lah. Tapi coba di belakang kita bayangkan 100 meter di belakang ada aja yang gila ngejar kita. Jangankan tembok 1,7 meter, 2,1 meter pun lewat. Ya kan? Jadi Allah bisa kena biasa. Jadi paksa bisa biasa terus biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, jadi kenapa ke sipil, Bang? Nah, itu dia. Jadi waktu itu aku waktu SMA, orang tua nyuruh masuk ke jurusan biologi. Dulu kan zaman kita berarti itu sama umur kita ya. Ya, beda tipis zaman lah. dulu IPA tuh kimia, fisik, bio. Ya, jadi apa? Dulu fisika, bio, sos. Ya kan? Ya. Nah, aku disuruh orang tua masuklah ke biologi. Nah, aku masuk. Kenapa? Rupanya papa punya mimpi. Nanti harus teruskan papa jadi dokter. Ya kan? Tapi harus linier kalau gitu pahamnya. Harus linier. Tapi nanti aku yang nanti kena dan papa bisa juga nggak enak. Kenapa? Ini jangan-jangan masuk FK gara-gara bapaknya. Iya benar. Kan? Jadi aku pun melihat itu di satu sisi, Bang. Sisi lain aku lihat ada kawan-kawan aku anak fisik, aku kan bio. Anak fisik dia ngambil jatah anak bio. Anak fisik masuk ke dokteran banyak ada. Betul. Nah sekarang aku mau coba gimana kalau aku anak bio masuk teknik. Nah, menarik nih. Mau ambil yang teknik yang waktu itu terbaik di ITB. Cobalah. ITB pula langsung dapat. Jadi papa sempat bilang, Pak Andri, papa mimpi Andri masuk ke dokteran. Tapi aku waktu itu pilihnya ke ITB. Alhamdulillah lulus. Tapi papa malah lebih senang rupanya. Dapat di ITB? Kena ITB karena dulu kakek saya itu dapat beasiswa ke ITB. Ya betul. Tapi karena beliau itu nggak punya uang dan beasiswanya itu hanya untuk tuition fee, untuk uang kuliah aja. Dan beliau nggak punya siapa-siapa waktu itu di Bandung. Akhirnya nggak jadi. ITB dia tes ke UI di UI Jakarta ada saudara-saudara, alhamdulillah dia masuk UI ya. Alhamdulillah. Bentar Bang. Ya. Fun fact. Pak Andri ini adalah cucunya Prof. Suhaji Hadibroto, founding father-nya Proaksi. Ya. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa tuh. Nah, jadi kami ini sudah kayak ketemu ini nih, seorang murid ketemu sama zuriyah gurunya. Masya Allah. Gitu ya Bang ya? Masya Allah. Gitu ya? Gitu. Ya Bang, oke Bang, lanjut Bang. Kalau saya ketemu zuriat Nabi. Jadi harus ciumkan ya Bang. Jangan. Wah, santai aja, santai. Oke, yang tadi Bang. Jadi ITB. Seru nih. Nah, lupa. Saya nggak tahu. Saya pilih aja asal teknik sipil.
Dan rupanya teknik sipil itu ilmu yang statis. Bikin bangunan nggak boleh dinamis kan. Iya. Sedangkan saya sukanya keliling-keliling gitu. Yang dinamiknya. Malah waktu itu saya di tingkat 2 mau tingkat 3 itu dijadikan asisten dosen etika Islam dari Salman ITB. Dan ngajarnya itu bukan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Jadi? Tapi di FSRD, Bang. 200 muridnya, Bang. Wow. Campur juga di situ ada anak dari geodesi ada. Oh, ini kayak apa ya? Kelas seminar gitu ya, Bang Seminar. ya? Oh. Bayangkanlah, Bang. Belum pernah ngajar. Ya dulu udah pernah sih ngajar-ngajar apa ya sama kawan-kawan ya. Itu langsung disuruh ngajar anak-anak ITB di seni rupa. Aku dari Fakultas Otak Kiri, Bang. Ya. Masuk ke Fakultas Otak Kanan. Wah. Ya, yang kreatif. Jadi kontradiktif nih. Kontradiktif. Aduh. Jadi itulah tadi. Allah bisa kena terpaksa juga, Bang. Ya. Jadi mereka tuh unik-unik, ya. Lucu-lucu anak FSRD itu. Lain karakternya sama anak teknik. Betul. Jadi ada yang goyang-goyangkan kepalanya dari apa? Dari awal sampai akhir dia goyang-goyang. Pikir geleknya kawan ini. Jadi aku bilang, Dek, kenapa goyang-goyangnya kepalamu? Aku gitulah cara cari inspirasi Mas katanya. Jadi gini goyang-goyang kepala itu juga cari inspirasi bisa juga daripada aku merokok, aku nggak punya uang. Oh, oke lah, itu juga ya. Artinya ada cara sendiri. Ada cara sendiri. Jadi ada juga yang kakinya goyang-goyang terus. Rupanya kecerdasan kinestetiknya bagus. Itulah dia. Jadi macam-macam orang cara belajar. Iya. Jadi, akhirnya untuk menumbuhkan mereka minat belajar, aku tanyanya juga kalau bikin kuis itu yang aneh-aneh. Itulah. Artinya untuk memancing ini mereka ya, Bang. Memancing imajinasi. Imajinasi. Ya. Betul. Jadi kalau kita belajar ilmu komputer dan juga psikologi, ternyata manusia itu tidak merekam dalam benaknya, itu dalam bentuk teks, Bang. Oke. Makanya kita lebih suka komik Naruto daripada textbook. Kapan terakhir megang textbook? Aku dong. Aku ya kan. Udah. Oh iya, sempro. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa tamat 3,5 tahun ya. Insyaallah. Iya. Tapi oke. Jadi buktinya, saya bilang lah, jangan bayangkan gajah berwarna biru. Jangan bayangkan gajah berwarna biru. Jangan bayangkan gajah berwarna biru. Kita udah bilang jangan, tetap yang kebayang. Tetap dipikir gajah berwarna biru kan? Benar ya? Tapi ada nggak tulisan GAJHH? Nggak ada. Langsung terbayang itu ya, bentuk gajahnya, dan ada warnanya. Itu sebagai bukti bahwa pikiran kita tidak hitam putih. Jadi ada warnanya. Maka yang tersimpan di dalam benak kita itu adalah image, Bang. Iya. Gambar. Dari situlah muncul kata imajinasi. Kata Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Wow. Because what? Because a picture is worth 1,000 words. Yeah, right. Nah, jadi sesuatu yang kita nggak pahami dari rumus-rumus akuntansi, assets equals liabilities plus owner's equities, itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa membayangnya dalam bentuk gambar. Enggak, sangat abstrak dia. Ya. Dan menariknya, Bang, sesuatu yang pernah kita dengar, kita lihat, kita persepsi, itu tidak pernah kita lupa, Bang. Benar, setuju ya? Setuju. Buktinya apa? Nanti di hari kiamat, yang bersaksi itu tangan kita. Nggak lupa dia. Jadi Tuhan nggak bawa hard disk besar tentang kegiatan kita, nggak bawa kamera. Nggak bawa kamera. Nah, yang jadi masalah kan, bagaimana cara mengeluarkan apa yang sudah kita persepsi tadi, yang kita lihat, kita dengar, waktu tes dan UAS kan, Bang? Betul. Nah, itulah dia. Iya. Jadi kita pun bisa menggunakan teknik mnemonics. Mnemonics itu kira-kira apa ya kalau bahasa Indonesia? Misalnya nih, kalau dulu hari libur naik kuda, Rabu, Kamis, golongan 1A. Ya, apa namanya? Pelangi. Warna pelangi apa? Mejiku ibu-ibu. Itulah dia jembatan keledai. Ya kan?
heran, nano, argon, skurus, lalu kren, gas, ya kan? Golongan 8, bener kan? Nah, yang itu bisa, cuma jadi masalah. Kenapa? Waktu di UTS jembatannya hilang, yang tinggal keledainya. Iya. Jadi gimana pun kita terus bisa untuk mengulangi sesuatu dengan contoh-contoh yang berbeda. Ya. Akhirnya itu terekam, nanti akan jadi crystallized intelligence. Nah, saya percaya semua orang jenius, Bang. Ya, semua orang jenius. Cuma kita nggak tahu bidang kita apa. Dan kadang-kadang kita di kelas disuruh ikut pelajaran manjat pohon misalnya. Tapi di kelas itu yang ada gajah, ikan, citah, monyet. Manjat pohon, ya monyet menang. Gajah merasa bodoh dia. Nah, itulah dia. Jadi kita harus tahu ketika kita nggak cocok di situ, kita bisa ambil yang lain. Makanya kalau kita lihat kan kurikulum kita ini untuk sekolah menengah itu kan terlalu banyak, Bang. Betul. Ya, padat. Udah kita di jurusan biologi, tetap harus belajar fisika, tetap harus belajar sejarah, kan gitu, Bang. Betul. Tapi kalau di luar negeri kan nggak sampai belasan sampai 20-an gitu. Benar. Itu cukup 2 major sama 2 sampai 4 minors. Betul. Makanya orang itu bisa fokus. Benar, Gitu dia. benar, fokus. Tapi itu juga jadi masalah. Kenapa? Banyak orang yang pakar dalam bidangnya di luar negeri sana, dia nggak tahu mana lebih besar, bulan atau matahari. Nah, itu aja. Itu. Dia nggak belajar geografi, dia belajar cuma fisika. Betul. Jadi ada plus minusnya juga ya. Tapi kalau kita mau fokus, mau jadi ahli, sebaiknya ikut gaya cara ini. Nah, tapi kata Nabi juga kan, kalau suatu masalah tidak diselesaikan oleh ahlinya, tunggu sajalah kehancurannya. Nah, itu aja. Jadi kita itu jangan sampai jadi pakar di semua bidang, tapi tidak di bidangnya. Alias kalau dalam bahasa Inggris, Jacks of all trades, master of none. Benar. Kenapa? Misalnya dari pelajaran biologi kita cuma tahu kulitnya, itu pun kulit epidermis ya. Fisika cuma tahu fisika klasiknya. Klasik ya. Dari kimia cuma tahu mol-molannya. Dari matematika cuma tahu sedikit. Jadi kulit. Nah, kalau orang tahu kulit, dia cenderung bisa bicara banyak, tapi tidak mendalam. Nah, itulah dia. Nah, kita harusnya bisa fokus di 1 atau 2 bidang. Nah, kalau kita mau bidang kedua, boleh. Tapi selesaikan dulu ketajaman pada bidang pertama. Kalau menurut saya ya, coba. Benar, sepakat sih, Bang. Karena kan kita itu kan harus, yang namanya fokus itu kan biasanya kan kalau kita tuh fokus itu kan biasanya fokus ke satu titik. Betul. Gak mungkin kalau fokus, ya ada 2. Berarti gak fokus. Gak fokus kan. Itu sesuai peribahasa Eropa, Bang. If you chase 2 rabbits, you will get none. Kalau mengejar 2 kelinci, nggak dapat. Pasti nggak dapat, dua-duanya lari, satu ke utara, satu ke selatan. Nah, jadi dosen jadi masalah, Bang. Nah, ini nih kelincinya 3, Bang. Woi, apa tuh? Kelinci yang pertama itu pendidikan, ngajar ya kan. Kelinci kedua penelitian. Kelinci ketiga pengabdian masyarakat. Nah, kacau dong, nggak bisa dapat apa-apa, ya kan? Ada lagi sebenarnya kelinci keempat, ngurus administrasi. Ya, yang kelima, menangis melihat slip gaji. Ini curhatan dosen nih, jadi ceritanya nih. Aduh, curhatan dosen nih. Jadi kan sebenarnya ada yang menarik kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Di situ tugas utama perguruan tinggi itu adalah tridharma tadi, dan dilimpahkan itu ke bahu dosen. Nah, tugas tambahan seperti jadi wakil dekan itu cuma tugas tambahan. Tugas utama itu tridharma, tugas tambahan jabatan struktural. Nah, sekarang akan jadi masalah kalau honor untuk tugas struktural lebih besar daripada tugas utama. Nah, kita harusnya back to hitoh yang benar. Nah, kalau di luar negeri, kan Albert Einstein nggak pernah jadi wakil dekan, Mas. Oppenheimer nggak pernah mungkin jadi kaprodi. Iya, kan? Dia cuma ini aja, jadi profesor aja. Nah, itulah dia. Stay di kantor. Dan kalau di
luar negeri juga ditawarin jabatan pada nolak-nolak. Oh benar. Pada nolak-nolak. Kenapa? Jauh lebih banyak itu didapat honor di jabatan. Kita nggak lupa diktum ekonomi. Sampai terakhir saya baca di Stephen Levitt Freakonomics tuh tahun 2004. Sebenarnya udah lama ini, bukan di Stephen Levitt aja. People responds to incentive. Di mana insentifnya tinggi, disitulah dia respon. Nah, kalau insentif tinggi di struktural, itu akan mengubah para dosen yang seharusnya akademisi menjadi politisi. Gawat. Nah, nanti kalau dia jadi politisi, ya kan sulit ya, berpolitik aja. Jadi kan saya pernah suka dengar motivator beken bahwa kerja cerdas. Oh ya, kerja cerdas. Itu lebih baik daripada kerja keras. Oke, secara adagium oke lah, indah. Tapi kalau kita lihat di beberapa tempat ya, bukan di kita ya, itu yang di atas tuh kerja cerdas, berpolitik aja. Yang di middle manajemen itu kerja keras. Di low level kerja ikhlas. Itu yang gawat. Kita lihat kan ada guru-guru juga yang gajinya itu 300.000 per bulan. Ada nggak? Coba aja di Google. Yang kadang-kadang dibayar pun baru 3 bulan. Ya lah, agak lama. Itu kenyataan di lapangan. Maka kita harus melihat esensinya benar nggak. Memang betul ada de jure, tapi de facto itu bisa mengalahkan de jure manapun. Karena hukum itu dibuat untuk mensejahterakan, untuk mengatur. Hukum itu dibuat manusia. Jadi kita nggak boleh cuma bilang, oh itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Loh, kalau peraturannya udah nggak sesuai dengan rasa keadilan, berarti diubahlah. Kalau dikasih feedback, itu harus diterima. Ya, kalau saya berprinsip nggak ada kegagalan sebenarnya. There's no failure. Nah, ini menarik nih. Feedback. Menarik nih. Nah, yang satu yang berubah cuma kitab suci, Bang. Itu turun dari Allah. Itulah dia. Artinya ini normal ya, Bang. Artinya ini sesuatu yang normal semua ya, normal. Tapi kadang-kadang mungkin apakah ini berpengaruh ataupun cara orang menerima gitu, Bang? Cara menerima maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini, kadang kan ada yang orang nggak suka, ya itu tadi, nggak suka apa namanya, maksudnya maunya di comfort zone aja. Di comfort zone, oke. Nah, kalau kita comfort zone, nanti kena hadis tadi. Comfort berarti nggak berubah kan? Iya. Status quo. Kalau hari ini sama aja dengan kemarin. Tapi ya juga memang kalau lama-lama juga kita comfort zone, Bang. Nggak di sini, Bang. Di sini kita berjuang. Oh iyalah. Di akhirat nanti, insya Allah. Ya, ketemu ya, Bang. Insya Allah. Kalau abang nggak nemukan aku, Bang, di surga, Bang, abang angkat aku ya. Iya, sama-sama. Panggil. Jadi kadang menarik juga ini ini teringat waktu masa-masa kuliah apa dulu. Saya tuh ingat ada almarhum Prof. Munafregar tuh selalu bilang gini. Kamu kalau jangan lama-lama di comfort zone itu, dia itu akan menumpulkan critical thinking kita. Tapi tapi memang benar sih, Bang, abang bilang kita ini di sini ini sebenarnya ya bertarung semua, bertarung semua. Artinya berjuang ya. Ya cuma mungkin cara memandang, cara mengoperasionalisasinya kan mungkin beda ya, Bang. Betul. Nah, mungkin ini Bang. Setelah abang tadi kan kita balik mundur ya, Bang ya. Iya. Tadi abang ke sipil. Pas S2 ke Australia nih. Nah, alhamdulillah apa? Australia ya. Itu beasiswa, Bang? Itu enggak. Jadi dulu itu kakek saya almarhum Prof. Hadi Broto itu ketua Yayasan Insert Australia. Jadi kalau saya ngambil beasiswa kan nggak enak, Bang. Iya, betul. Ya nggak enak karena ketuanya atau sendiri. Ya, dan itu papa saya waktu dulu kami nggak mampu. Kami dulu nggak mampu. Kenapa? Dulu saya
ingin masuk TK Islam oleh orang tua saya, tapi TK Islam waktu itu mahal. Benar. Jadi saya di TK-kan di TK Katolik, Jalan Hayamuruk, TK Antonius, TK Fajar itu. Ya, nah, kenapa di Hayamuruk? Karena dekat dengan rumah atuk saya dari pihak perempuan. Dia Hayamuruk juga. Nah, saking nggak punya duitnya itu. Nah, jadi dari 3 bulan saya kuliah di situ, lebih banyak nggak masuknya bang daripada masuknya. Akhirnya saya DO dari TK bang. Jadi mama saya ada istilah DOTK ada DO bang. Ada ya. Nah, jadi mama saya nangis waktu itu. Oh di TK aja kok DO. Macam mana lah nanti di kuliah. Jadi papa saya pun gimana caranya dia minjem uang. Akhirnya saya disekolahkan di SD Harapan. Nah, ya misalnya saya di situ, tapi raport saya merah semua bang, plus 1. Karena TK-nya kan nggak DO bang, langsung masuk SD bang. Iya. Orang-orang udah belajar hitung-hitung, ABC ya kan, awal belum tahu apa ya kan. Berarti agak cemas juga nih. Iya, bakal DO lagi nih gitu. Jadi lebih banyak merahnya bang, dari hitamnya dulu bang, ya kan. Jadi akhirnya mama saya nangis lagi lah. Udah merah semua gimana ya? Akhirnya mama saya ngajar bang. Jadi betul lah ibu itu adalah madrasah pertama bagi ya. Nah, saya teringat jadi kalau saya ngajar ini, mungkin mama saya dapatlah limpahan pahalanya. Oh iyalah, pastilah. Ini jadi amal jariah. Amal jariah. Tapi bang, walaupun ibu itu madrasah pertama bagi anaknya, kepala sekolahnya tetap bapaknya. Dia yang cari duit, dia yang menumbuhkan karakter. Iya. Jadi saya banyak belajar dari papa saya. Papa saya alhamdulillah dia bisa 11 bahasa bang, 11 bahasa. Wow. Jadi dia kan dokter dan pasiennya itu banyak, ada dari bule, ada dari orang Hokkien. Jadi untuk bule dia bahasa Inggris, Hokkien orang Batak bahasa Batak. Ya kan. Yeah. Orang Aceh bahasa Aceh. Jadi tahu dia 11 bahasa ya dengan cengkok yang bagus. Gitu. Wow. Kalau saya 12 bang, 12 bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Fortran, bahasa komputer. Bahasa komputer ya, banyak. Jadi bang, ada penelitian tahun 1967 soal bilingualisme. Ternyata orang yang bisa bilingual 2 bahasa sekaligus, satu bahasa lingua francanya, bahasa ibunya, satu lagi bahasa asing, dia IQ-nya akan naik. Nah, IQ-nya akan naik. Berarti benar lah Ridho naik nih IQ ini. Nah, sebagai contoh nih bang, kita lihat di Singapura. Ya. Singapura yang masuk ke PISA, ranking PISA-nya tinggi, itu banyak kan orang Chinese-nya atau orang Malaynya. Orang Chinese-nya kan. Kenapa? Orang Malay dia bisa 2 bahasa. Yaitu bahasa Melayu, bahasa sama Inggris. Bahasa Inggris. Tapi orang Chinese di Singapura bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Itu dia benar ya. Nanti kalau banyak kita belajar bahasa itu, alhamdulillah IQ kita insya Allah itu akan makin tinggi. Memang luar biasa nih kalau ngobrol sama Bang Andre ini kayak Wikipedia berjalan ini. Wikipedia berjalan. Referensinya lengkap gitu. Ya. Tapi Bang, mohon maaf ini Bang, kami itu sebenarnya kepengen masih ngobrol lagi. Tapi ini kayaknya harus sambung ke episode berikutnya nih Bang. Aduh, Masya Allah. Ya Bang, seru kali nih. Soalnya belum selesai nih. Belum selesai. Tapi gini Bang, sebelum kita masuk di sesi terakhir, sesi penutup, biasanya kalau tamu-tamu Proaksi Podcast Series ini ada challenging. Oh, ada challenging. Ya, ada 2 rapid question. Jadi kita akan ada pertanyaan cepat, nanti harus dipilih secara ada justifikasi. Oke. Ready Bang? Ready. Baik. Yang pertama, menurut Bang Andre, kira-kira sebaiknya Bang Andre itu posisinya menduduki jabatan ataukah hanya menjadi dosen biasa aja? Dosen biasa. Kenapa? Itu tugas utama saya. Kalau jabatan tapi nggak tridharma, nggak bisa menjabat. Baik, mantap ini, keren. Baik. Nah, yang kedua, untuk Bang Andre sendiri, keluarga atau karir? Keluarga. Kenapa keluarga kira-kira? Saya ditugaskan Allah untuk memimpin keluarga. Allah membukakan rezeki saya jadi dosen. Backnya juga keluarga. Jadi
ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga, wahai orang-orang mukmin, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi keluarga. Kita berfokus pada keluarga, rezeki kita itu akan dibuka. Ini menarik nih. Menarik nih. Tapi memang kalau lihat Bang Andi, prestasinya luar biasa. Nanti ya buat ini visualisasi ya. CV Dr. Andri. Wah, itu luar biasa tuh. Masya Allah. Posterizing. Baik, terima kasih banyak Bang Andri. Kami terus terang merasa terhormat sekali bisa mampir ke sini. Ruangannya luar biasa, bagus ini. Memang sangat inilah, sangat nyaman. Bagus Pak, dekannya perempuan, kaprodinya perempuan. Iya ya. Jadi lebih estetik, lebih estetik. Proaxiers, demikian edisi Proaksi Podcast Series kita untuk kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di seri berikutnya. Tentu dengan narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel resmi Prodi Akuntansi USU. Jangan lupa komen di sini ya. Kalau misalnya besok-besok tamunya siapa lagi gitu ya. Nah, nanti kasih saran ke kita. Dengan demikian kami pamit undur diri. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye.